من وين بدك تضرب؟ المراسل. الله أكبر ولله الحمد. مجنود فحموا جوا. استنى دبابة إن شاء الله. شايف كيف؟ دبابة مفحمة ولا جيبها جرافة 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 جرافة. خذ راح. ايوه سيبك منها. ايوه سيبك منها. يلا اضرب. هذه العيون ابو حسين فرحات مشاعل للدبابه. هيها شايله شيل مجنود فحموا جوا. الله اكبر ولله الحمد. Brigade Al-Qassam kembali terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel di jalur Gaza. Akibat bentrok sengit tersebut, sniper Al-Qassam langsung menembak tewas 6 tentara Israel. Tak hanya itu, Al-Qassam pun meledakkan sebuah pos militer milik tentara Israel di perbatasan jalur Gaza. Sejumlah pencapaian itu disampaikan melalui pernyataan Al-Qassam di Telegram pada Kamis 7 Desember. Dalam pernyataannya, Al-Qassam mengakui terlibat bentrok sengit dengan tentara Israel sejak Rabu 6 Desember pagi. Sniper Al-Qassam pun kembali beraksi dalam bentrok di garis depan pertempuran kota Khan Yunis dan Beit Lahia. Pasalnya, 6 tentara Israel tewas ditembak sniper Al-Qassam dari jarak dekat. Tak hanya itu, sayap militan Palestina juga mengaku telah menghancurkan 23 tank Israel hanya dalam waktu 24 jam saja. Al-Qassam juga mengklaim meledakkan sebuah pos militer di perbatasan. Kemudian Al-Qassam juga mengarahkan serangan rudal secara intensif ke berbagai sasaran dan dengan jangkauan berbeda ke posisi-posisi tentara Israel. Hizbullah kembali menargetkan posisi Israel dengan rentetan serangan roket. Tak main-main, Hizbullah meluncurkan 16 roket dari Lebanon Selatan menuju ke Galilea Atas. Dikutip dari YPA, serangan itu terjadi pada Rabu 16 Desember 2023. Belasan roket Hizbullah menghantam Galilea bagian atas, lebih tepatnya di dekat pemukiman Mitat. Akibat serangan tersebut, seluruh wilayah di Galilea pun terdengar sirine peringatan yang meraung-raung. Bahkan peringatan itu santer terdengar di beberapa pemukiman, di antaranya pemukiman Mitat, Malkiyah, dan Stola yang paling dekat dengan perbatasan Lebanon. Dalam pernyataan singkatnya, Hizbullah mengatakan pejuangnya menargetkan lokasi radar milik tentara Zionis. Adapun serangan itu menggunakan senjata yang sesuai. Militan Lebanon ini menegaskan bahwa serangan Hizbullah menimbulkan korban secara langsung. Yaman seolah sedang menginjak-injak hingga mempermalukan Israel. Pasalnya kapal Galaxy Leader yang sempat dibajak oleh Al-Houthi kini dijadikan sebagai objek wisata. Menanggapi hal tersebut, Israel malu dan marah.
Dikutip dari Al Arabiya, kapal komersial Galaxy Leader telah diubah menjadi daya tarik wisata. Puluhan warga Yaman yang berbondong-bondong melakukan tur di lepas pantai pelabuhan Al Salif di Laut Merah yang dikuasai Houthi. Di pelabuhan itulah kapal Galaxy Leader berlabuh hingga menjadi objek wisata. Houthi mempersilahkan pengunjung untuk menaiki kapal yang telah dibajak, namun untuk mencapai kapal Israel itu pengunjung harus naik perahu nelayan kecil. Pengunjung hanya diperbolehkan berkeliling dek kapal yang terbentang, padahal di dek kapal tersebut dibentangkan bendera Israel dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu banyak pengunjung yang menginjak-injak bendera kedua negara dan mengambil foto. Menanggapi hal tersebut, media Israel Saluran 12 memberitakan kemarahan Zionis. Pasalnya tindakan Yaman sama saja menginjak-injak harga diri dari Israel. Tentara Israel disebut telah mengepung kediaman pimpinan Hamas Yahya Sinwar pada Rabu 6 Desember, namun upaya tersebut sia-sia lantaran tentara Israel tak bisa menangkap pentolan Hamas yang sudah diincar sejak lama. Kegagalan itu membuat tentara Israel frustasi. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Orang yang sedang disorot itu pun membenarkan bahwa rumah Sinwar menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa tentara Israel telah mengepung rumah Sinwar yang ada di Khan Younis pada malam hari. Terlanjur sesumbar melakukan pengepungan, namun tentara Israel tak berhasil menemukan Sinwar. Meski begitu, Netanyahu tetap percaya diri bahwa tentara Israel mampu menangkap pentolan Hamas. Terkait kegagalan tentara Israel, Netanyahu mengatakan kemungkinan Sinwar telah melarikan diri. Netanyahu pun meyakini tentara Israel mampu menangkap Sinwar, hanya menunggu waktu saja. Sementara hingga saat ini Sinwar masih belum diketahui keberadaannya, namun pentolan Hamas ini mampu mengendalikan hingga mengkoordinir sayap militan Palestina dalam bayangan. Informasi terakhir terkait keberadaan Sinwar, warga Israel yang ditawan Hamas pun mengaku pernah bertemu dengannya di terowongan jalur Gaza. Memasuki 2 bulan perang dengan Hamas, Iron Dome Israel selalu ditembus roket dan rudal musuh. Menanggapi hal tersebut, warga Israel menggugat tentara Israel lantaran roket Hamas mampu menembus Zionis. Kondisi ini membuat perang internal Israel semakin pecah. Dikutip dari Tribunnews.com, warga Israel merasa terancam dan tidak terlindungi dari serangan roket hingga rudal musuh. Lantas warga Tel Aviv mengajukan gugatan ke Komando Front Dalam Negeri melalui Mahkamah Agung mereka. Dalam petisi yang dibuat pelapor, mereka mengatakan pemerintah Israel tidak melakukan pergerakan saat situasi di Tel Aviv mencekam. Pasalnya warga sipil tidak dipindahkan ke ruang perlindungan sehingga harus menghadapi bahaya yang nyata. Sementara pada Selasa 5 Desember, sistem pertahanan udara Iron Dome berusaha mencegat sejumlah roket Palestina di langit Tel Aviv. Saksi mata menceritakan sekira 10 ledakan yang mengguncang kota tersebut. Akibat serangan itu dilaporkan 5 warga terluka dan sebuah bangunan tempat tinggal rusak. Serangan pun tak berhenti lantaran disusul Al-Qassam yang meluncurkan rentetan rudal ke Beersheba. Diketahui Beersheba sendiri merupakan kota terbesar di Israel. Serangan itu dinyatakan sebagai respon atas pembantaian yang dilakukan warga Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza. Potret miris terabadikan saat tentara Israel mencari dan mengais potongan tubuh rekannya di jalur Gaza. Kondisi itu terjadi seusai banyak tentara Israel yang tewas diserang militan Palestina. Inilah penampakan tentara Israel yang mencari sisa-sisa tubuh rekannya. Adapun potret tersebut diunggah oleh Sky News. Dilaporkan tentara Israel duduk di kursi plastik masih menggunakan seragam militer hijau. Kepala mereka tertunduk dengan wajah tanpa ekspresi. Dilaporkan mereka mencari potongan tulang, daging, gigi, atau bagian tubuh lainnya dari tentara Israel. Pasalnya beberapa tentara Israel hangus terbakar saat Hamas meledakkan tank IDF. Kondisi itu membuat jasad tentara
tentara Israel terpotong hingga menyisakan abu. Oleh sebab itu, tentara Israel menuangkan abu di saringan berbingkai kayu dan berharap menemukan sesuatu. Apapun yang mereka temukan yang mungkin menjadi bukti adanya nyawa yang telah hilang. Jika menemukan sesuatu, mereka akan memasukkannya ke dalam tas putih dan dikirim untuk tes DNA. Tentara Israel mengatakan bahwa pekerjaan tersebut memang membutuhkan waktu lama, namun hal tersebut sangatlah penting bagi mereka. Memasuki 2 bulan perang dengan Hamas, Iron Dome Israel selalu ditembus roket dan rudal musuh. Menanggapi hal tersebut, warga Israel menggugat tentara Israel lantaran roket Hamas mampu menembus Zionis. Kondisi ini membuat perang internal Israel semakin pecah. Dikutip dari Tribunnews.com, warga Israel merasa terancam dan tidak terlindungi dari serangan roket hingga rudal musuh. Lantas warga Tel Aviv mengajukan gugatan ke Komando Front Dalam Negeri melalui Mahkamah Agung mereka. Dalam petisi yang dibuat pelapor, mereka mengatakan pemerintah Israel tidak melakukan pergerakan saat situasi di Tel Aviv mencekam. Pasalnya, warga sipil tidak dipindahkan ke ruang perlindungan sehingga harus menghadapi bahaya yang nyata. Sementara pada Selasa 5 Desember, sistem pertahanan udara Iron Dome berusaha mencegat sejumlah roket Palestina di langit Tel Aviv. Saksi mata menceritakan sekira 10 ledakan yang mengguncang kota tersebut. Akibat serangan itu dilaporkan 5 warga terluka dan sebuah bangunan tempat tinggal rusak. Serangan pun tak berhenti lantaran disusul Al-Qassam yang meluncurkan rentetan rudal ke Beersheba. Diketahui Beersheba sendiri merupakan kota terbesar di Israel. Serangan itu dinyatakan sebagai respon atas pembantaian yang dilakukan warga Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.